Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam kita, yang saya hormati Ketua DKM serta jajarannya, serta jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat, baik umur, kesehatan, kesempatan, terlebih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang saat ini kita wujudkan dengan menjalankan salat subuh berjamaah. Salat adalah perintah Allah yang terbesar, yang teristimewa, dan kita lakukan dengan berjamaah. Ini seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat subuh kita berjamaah saat ini dan seterusnya dan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dijanjikan Rasul melalui sabdanya, man shalal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang telah salat isya berjamaah maka dia seolah-olah telah salat sunnah separuh malam, dan jikalau salat subuhnya juga berjamaah maka dia seolah-olah telah melaksanakan salat sunnah sepanjang malam. Kalau salat subuh dan isya kita berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini kita telah terhitung seseorang yang telah sholat sunnah sepanjang malam, mulai dari beduk maghrib sampai beduk subuh. Lalu di hadis yang lain Nabi menjanjikan, man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi dhimatillah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia berada di jaminan keselamatannya Allah. Kalau kita tinggal di kampung, Pak RT bilang, udah bang urusan apa-apa kelar saya bantuin. Pak RT ngasih jaminan, kita senang. Pak RW ikut-ikutan, senang lagi. Tambah Pak Lurah bilang juga, udah gampang saya ngurusin dah, saya yang jamin dah. Makin tenang lagi kita, betul. Pak Camat begitu lagi, Pak Gubernur begitu lagi, Wali Kota begitu lagi, Gubernur begitu lagi, bahkan Presiden. Kalau jamin kita akan senang dan tenang. Mestinya hari ini, saat ini kita lebih tenang dan senang karena yang menjamin bukan lagi presiden, tapi raja di raja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Syukur yang tidak hanya dengan lisan ucapan alhamdulillah, dan juga tidak cukup hanya dengan perasaan ini nikmat datang dari Allah, tapi bagaimana kita wujudkan juga dengan amal perbuatan. Karena yang namanya syukur dalam istilahnya itu adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajli. Syukur yang benar itu definisinya sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajli, menggunakannya seseorang hamba atas segala nikmat yang Allah berikan ke atasnya, lima khuliqa li ajlihi, untuk perkara yang memang diciptakan karenanya.
Maksudnya syukur kita itu menjadi benar kapan? Tatkala kita memanfaatkan, menggunakan seluruh fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsi yang Allah kehendaki. Jika demikian maka janji Allah bagi mereka yang bersyukur pasti dan pasti akan Allah tepati. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian telah bersyukur maka pasti dan pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Mengapa nikmat-nikmat yang saat ini kita rasakan kurang bertambah atau mungkin bahkan belum bertambah? Mungkin syukurnya belum tepat. Syukurnya belum tepat. Kapan syukur kita menjadi tepat? Tatkala kita memanfaatkan dan menggunakan seluruh fasilitas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsi yang Allah kehendaki. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu buah hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Beliau bercerita, suatu ketika baginda Rasulullah SAW memerintahkan kami duduk di depan mimbar. Uhdurul mimbar, kata Rasul, berkumpullah kalian di depan mimbar. Maka kami pun para sahabat telah berkumpul di depan mimbar. Lalu Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Di tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Lalu di tangga yang kedua pun beliau mengucapkan amin. Dan di tangga yang ketiga pun beliau mengucapkan amin. Lalu Rasulullah SAW sampaikan beberapa sabda beliau kepada para sahabat-sahabatnya. Memang dalam hadis itu pun tidak diceritakan. Lalu turun Rasul dari mimbar. Ketika Rasul turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'na minkal yawma syai'am ma kunna nasma'u. Ya Rasul, hari ini kami mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Biasanya beliau naik mimbar, tangga mimbar tanpa mengucapkan apapun. Tapi kala itu, hari itu, beliau mengucapkan amin di setiap anak tangga mimbar beliau. Ketika mendengar jawaban pertanyaan itu, Rasulullah SAW menjawab, inna Jibril aradhali. Jibril menghadapkan diri, datang ke hadapanku, menampakkan diri di hadapanku. Lalu Jibril alaihi salam berdoa dan dimintanya aku untuk mengamini di setiap doanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendatangi para alim ulama, para kiai, orang-orang soleh, orang tua kita, minta didoakan. Karena kita menganggap, berkeyakinan bahwa doa orang-orang soleh, guru-guru kita, para ulama kita, para habaib kita, doanya makbul. Betul. Ini kita bayangkan yang doa malaikat Jibril alaihi salam. Nah, malaikat nomor satu di kalangan para malaikat. Lalu yang mengamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul nomor satu di kalangan para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka ini doa pasti makbul. Ini doa pasti manjur. Apa doanya malaikat? Doa malaikat yang pertama, ba'udaman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah bagi seseorang yang mendapati bulan Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW mengamininya, amin. Orang yang celaka bahkan sangat celaka, orang yang rugi bahkan sangat rugi. Yang pertama dalam hadis ini adalah seseorang yang mendapati bulan Ramadan namun tidak dapat ampunan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan ampunan yang terbesar. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah bagi seseorang yang mendapati bulan Ramadan namun tidak dapat ampunan. Kalau tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, famata, mau kapan lagi? Bulan Ramadan bulan penuh pengampunan, kalau enggak dapat ampunan mau kapan lagi? Maka bagaimana kita bisa dapat ampunan di bulan Ramadan? Di antara caranya adalah dengan berpuasa.
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dengan apa lagi kita dapatkan ampunan di bulan Ramadan? Dengan salat tarawih, dengan salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih di malam hari bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan keyakinan yang benar dan harapan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak semerta-merta dengan puasa dan tarawih kita akan dapatkan ampunan. Di samping itu kita pun perlu menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang membatalkan pahala dari amalan ibadah kita. Mungkin puasa kita secara hukum tidak batal, namun secara pahala kita tidak dapatkan. Mungkin sholat tarawih kita secara praktek benar, namun belum tentu dapat pahala. Maka dari itu Nabi kita pun memberikan peringatan, rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa min qiyamihi illa saharu. Banyak tuh yang puasa namun tidak dapat apa-apa dari puasanya, gak dapat ampunan, gak dapat pahala kecuali lapar doang. Banyak juga yang sholat tarawihnya, banyak juga yang sholat tarawih namun tidak dapat apa-apa dari sholat tarawihnya kecuali bergadang saja. Maksudnya di samping kita berpuasa, di samping kita sholat tarawih, malam ibadah di malam hari bulan Ramadan, penting juga kita menjaga lisan kita, penting juga kita menjaga pendengaran kita, penting juga kita menjaga penglihatan kita, penting juga kita jaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa malaikat Jibril yang kedua, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Atau kama qala Rasulullah SAW. Celakalah bagi seseorang yang ketika namamu disebutkan di sisinya namun dia tidak berselawat ke atasmu. Maka orang yang celaka, bahkan sangat celaka, orang yang rugi bahkan sangat rugi adalah seseorang yang ketika nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sisinya namun dia tidak berselawat kepadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengamini doa malaikat Jibril yang kedua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin disinilah salah satu inti dari materi kita pagi hari ini. Bagaimana beruntungnya kita menjadi orang yang beriman di kalangan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang yang beriman saja sudah sangat beruntung. Dengan beriman kita dijamin masuk surga. Bahkan Nabi sabdakan, mafatihul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Kunci-kunci pintu surga adalah bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan beriman kita akan dijamin masuk surga bahkan dari pintu manapun yang kita mau. Lalu dengan beriman juga kita akan sangat istimewa, bahkan kita akan sangat mulia di sisi Allah melebihi Baitullah. Saya pernah baca dalam kitab Sahih Muslim Syarah Imam Nawawi satu buah hadis, ini cerita tentang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika beliau memandangi Ka'bah, memandangi Baitullah, sama seperti kita yang pertama kali datang ke sana pasti akan terenyuh. Dari jarak jauh pun kita sudah berdebar-debar mau melihat Ka'bah Baitullah. Ini rumahnya Allah di mana seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia menghadap kepadanya. Hati kita akan berdebar-debar, bersentuhan dengannya langsung nangis. Nah begitu juga dengan sahabat Abdullah ibnu Umar. Beliau mengatakan, ma'a'zamaka wa a'zamu hurmataka wal mu'min a'zamu hurmatan 'indallahi minka. Alangkah agungnya engkau wahai Baitullah, alangkah agungnya kemuliaanmu wahai Baitullah. Wal mu'min, namun orang yang beriman, a'zamu hurmatan indallahi minka, lebih agung lagi kemuliaannya di sisi Allah ketimbang engkau. Maka orang yang dalam hatinya ada keyakinan akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakin dengan rukun iman yang 6, maka di sisi Allah, di sisi Allah, di sisi Allah dia lebih mulia daripada Baitullah.
Maka Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga hati-hati haknya sesama muslim. Sehingga ulama mengatakan menyakiti, melukai orang yang beriman tanpa hak ini jauh lebih berbahaya ketimbang kita merusak Baitullah sendiri. Maka kita jaga hak-hak saudara muslim kita. Jangan sampai kita merendahkan, meremehkan karena mungkin kondisi dan keadaannya sangat memprihatinkan. Siapapun orangnya selagi masih dalam hatinya ada keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ia sangat mulia, bahkan lebih mulia daripada Baitullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah belajar di Pakistan. Di sana ada cerita turun menurun, ada dua suku yang selalu berperang di salah satu daerah sana. Sudah banyak pihak-pihak yang coba mendamaikan, tapi tidak ada yang bisa mendamaikan. Lalu datang seorang ulama. Ulama ini tidak banyak kalam, tidak banyak bicara. Ditulisnya tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ditaruh di atasnya, tulisannya besar. Semuanya suruh kumpul. Lalu ketika berkumpul, beliau katakan, dah yang hadir di sini silahkan tembak nih la ilaha illallah. Tulisan la ilaha illallah silahkan tembak silahkan. Satu pun tidak ada yang berani. Lalu beliau mengatakan, bagaimana kalian berani saling baku tembak satu sama lain kepada seseorang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Untuk tulisannya saja nggak berani. Bagaimana dengan seseorang yang kok berani kalian menembak orang-orang yang dalam hatinya ada la ilaha illallah? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita menjadi orang yang beriman di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita akan dipersilahkan masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat terdahulu. Dalam sebuah hadis riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu hurrimat 'alal anbiya'i hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu diharamkan untuk dimasuki nabi-nabi terdahulu, hatta adkhulaha, kata Rasul, sampai saya masuk surga. Wa hurimat 'alal umami, dan surga pun diharamkan ke atas umat-umat terdahulu, hatta tadkhulaha ummati, sehingga umat saya masuk surga. Alhamdulillah, datang belakangan, masuk surga duluan. Di saat umat-umat terdahulu ngantri masuk surga, umat akhir zaman ini, umatnya Rasul, akan dipersilahkan lebih dahulu memasuki surga ketimbang umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Kita datang ke puskesmas, datang belakangan, dapat nomor belakangan, pasti diperiksanya belakangan, betul. Tapi karena mungkin dokter ya kenal, lewat depan kita lah, Bapak sakit? Iya Pak, saya sakit perut. Udah ngambil nomor, udah dapat berapa? Ini siang banget saya baru datang. Udah masuk bed duluan. Kita pun akan seneng kalau berobat, datang belakangan suruh masuk duluan karena dokternya kenal, kita akan seneng. Padahal mah dengan begitu kita tahu lebih dahulu apa penyakit yang kita derita. Iya kalau baik, kalau salah, kalau penyakitnya parah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keuntungan yang pertama, kita akan didahulukan masuk surga ketimbang umat-umat terdahulu. Lalu yang kedua, beruntung kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena untuk umat ini peluang masuk surga lebih besar ketimbang umat-umat terdahulu. Dalam beberapa bulan yang lalu, bahkan sampai sekarang masih ada tuh peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, betul. Ketika Nabi kita Mi'raj di langit ke-6 ketemu Nabi Musa alaihi salam. Selepas bertegur sapa, Nabi Musa pun mendoakan kebaikan untuk Nabi kita. Lalu Nabi kita pun hendak naik ke langit ke-7. Namun ketika, ini riwayatnya juga sahih dalam kitab Sahih Muslim juga. Nah ketika Nabi kita naik ke langit ke-7, Nabi Musa menangis meneteskan air mata. Lalu ditanyakan, kenapa bisa begitu? Beliau mengatakan, Rabbi hadza gulam ba'athahu min ba'di yadkhulu min ummatihil jannah aktsaru mimma yadkhulu min ummati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah Tuhanku, ini Nabi diutus lepasku, namun umatnya yang masuk surga lebih banyak ketimbang umatku. Bahkan dalam kitab Sahih Muslim juga ada judul hadis qaunu hadhi ummah nisfa ahlil jannah.
Separuh dari penghuni surga kelak akan diisi, akan dihuni oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Separuhnya. Alhamdulillah, jadi untung banget kita jadi umat Rasul. Masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat terdahulu. Peluang masuk surga pun lebih banyak ketimbang umat-umat terdahulu. Ditambah lagi menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masa baktinya, masa kerjanya tidak terlalu lama ketimbang umat-umat terdahulu. Dalam mafhum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umurnya umatku antara 60-70 tahun saja. Hidup yang tidak terlalu lama adalah keberuntungan bagi umat ini, karena untuk mempertahankan iman dan amal tidak terlalu lama. Beda dengan umat-umat terdahulu yang umurnya bisa sampai ribuan tahun, bahkan ratusan tahun, bisa sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kebayang nggak kita kalau sampai umur kita 1000 tahun? Makanya tidak kaget banyak didapati di antara mereka yang tempat sujudnya pada legok. Ibadahnya ratusan tahun. Untuk umat ini hanya 60-70 tahun saja. Sebentar mempertahankan iman dan amalnya, sebentar, belum dipotong balik kalau tidak ada tanda-tanda khusus, paling enggak dia di usia 14 tahun 7 bulan atau 15 tahun dia balik, dipotong usia balik 15 tahun. Kalau 60 tinggal 45 tahun, kalau 70 tinggal 55 tahun saja. Ini adalah keberuntungan untuk umat ini. Ada cerita menarik, suatu ketika ada orang India cerita. Saya tanyakan ini dari mana ceritanya. Intinya ini cerita Israiliyat yang tidak boleh dipercayai secara penuh dan tidak juga boleh diingkari. Dia cerita suatu ketika Nabi Musa alaihi salam sedang berdakwah di kalangan umatnya, dijumpai wanita separuh baya sedang menangis meratapi anaknya yang masih usia balita sudah meninggal. Lalu Nabi Musa mencoba menenangkan, menenteramkan dan memberitahukan bahwa segala sesuatu milik Allah. Tapi si ibunya nggak ngerti, masih nangis aja. Lalu Nabi Musa heran, ditanya, emang bu usia balitanya berapa, usia anaknya berapa, udah meninggal? Ya Nabi Allah, baru 70 tahun sudah meninggal. Baru 70 tahun sudah meninggal. Jadi kurang lebih balita zaman Nabi Musa mah 70 tahun. Coba kita bayangin. Yang hadir di sini ada yang 70 tahun. Balita zaman itu. Lalu Nabi Musa tersenyum. Melihat senyumnya Nabi Musa, si ibunya heran, kok bisa? Lalu ditanyakan, kenapa engkau tersenyum wahai Nabi Allah? Nabi Musa mengatakan, ini umat ini sudah diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu. Maka beliau mengatakan akan ada umat di akhir zaman yang memang usianya cuma segitu, 60-70 tahun saja. Maka si ibunya kaget lalu bertanya, apakah mereka tidak bekerja mencari makan dan minum? Wah, kata Nabi Allah, ya makan dan minum kerja juga. Lalu ditanya lagi, apakah mereka tidak menikah lalu punya keturunan? Oh, mereka juga menikah dan punya keturunan. Maka si ibu mengatakan, wahai Nabi Allah, saksikanlah demi Allah, kalau saya hidup di kalangan umat tersebut, maka saya akan habiskan seluruh umurku hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang sangat singkat, 70 tahun saja, dan ini adalah bagian keberuntungan, keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat ini juga di samping masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat terdahulu, punya peluang lebih besar masuk surga ketimbang umat-umat terdahulu. Usianya pun tidak terlalu lama untuk mempertahankan iman dan amal, tidak seperti umat-umat terdahulu. Ditambah lagi umat ini sedikit beramal berpahala besar. Sedikit beramal berpahala besar, seperti hadis yang saya sampaikan barusan, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh, salat sisa berjamaah, maka dia seolah-olah telah salat sunnah separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuhnya berjamaah juga, maka dia seolah-olah telah salat sunnah sepanjang malam. Bayangkan
Sholat subuhnya kita kebanyakan di kampung-kampung cuma 10 menit itu paling lama, betul. Sholat isyanya paling lama 10 menit. Namun karena kita bagian daripada umat Rasul, walaupun 10 menit sholat isya berjamaah, subuh sholatnya berjamaah 10 menit, dihitung telah melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun telah membiasakan diri untuk sholat isya dan berjamaah. Bahkan di antara sebab riwayat yang menceritakan tentang adanya malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, betul. Itu di antara sebabnya kegelisahan para sahabat mengenai cerita orang yang ada zaman dahulu. Di kalangan umat-umat terdahulu ada seseorang yang dimana dia berjuang di jalan Allah, berjuang ibadah di jalan Allah selama 1000 bulan, tidak maksiat sedikit pun, tidak maksiat sedikit pun. Maka sahabat-sahabat sahabat-sahabat sedih, terharu. Mereka menganggap kami tidak akan bisa mengalahkan amal ibadahnya orang-orang terdahulu, karena usia mereka tahu umat ini usianya 60-70 tahun saja. Ini kalau ada orang zaman dulu 1000 bulan dia ibadah tanpa maksiat sekedip pun, ini kayaknya nggak mungkin. Nah, barulah diturunkan tentang adanya malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang ibadah pada saat itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia akan dihitung beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Tinggal ngitung 1000 bulan itu kurang lebih sama dengan 83 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Maka kalau orang istiqomah setiap tahun dia dapat malam Lailatul Qadar, berarti kalau usianya sudah 80, usianya mungkin dia 10 tahun dapat malam Lailatul Qadar, maka kita tinggal hitung ibadahnya walaupun hanya 10 kali dapat malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada usianya 834 tahun, kurang lebihnya begitu. Maka dengan begitu kita bisa menandingi ibadahnya umat-umat terdahulu. Intinya, poinnya, umat ini dikenal dengan sedikit beramal berpahala besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, kok bisa umat ini jauh lebih diistimewakan ketimbang umat-umat terdahulu, sehingga anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada umat ini jauh lebih besar ketimbang umat-umat terdahulu. Kenapa demikian? Ternyata jawabannya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan. Dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, telah ada kalian, khairu ummah, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk memberi manfaat bagi manusia yang lain. Dalam hal ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya karena memang umat ini jadi umat yang terbaik. Seperti halnya dalam kehidupan kita, hadiah yang teristimewa, hadiah yang terbesar, yang paling spesial akan diberikan bagi dia yang berprestasi yang terbaik, betul. Kalau 17-an pasti hadiah yang paling gede bagi yang juara 1, betul nggak? Dalam setiap perlombaan, hadiah yang teristimewa akan diberikan bagi dia yang berprestasi terbaik. Maka begitu jugalah dengan umat ini. Ternyata memang umat ini Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan menjadi umat yang terbaik. Namun perlu kita lihat apa prestasi umat ini sehingga umat ini menjadi umat yang terbaik. Kata para alim ulama, ukhrijat linnas, karena umat ini dilahirkan, dikeluarkan untuk memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Dalam bentuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dalam bentuk memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prestasi umat ini sehingga menjadi umat yang terbaik karena umat ini ada 3 tadi tuh. Karena umat ini memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para alim ulama juga, inilah kerja pokoknya para nabi dan rasul.
Setiap nabi dan rasul yang dihantar ke permukaan bumi ini pasti mereka menjalankan 3 perkara ini. Mengajak kaumnya untuk beriman, mengajak kaumnya, memerintahkan kaumnya untuk melakukan kebaikan, dan mencegah kaumnya dari melakukan kemungkaran. Betul? Betul? Betul enggak? Setiap nabi dan rasul yang dihantarkan ke permukaan bumi ini pasti mereka melakukan 3 hal ini. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa kok umat ini Allah hadiahkan untuk perkara ini? Hadirin jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa umat ini kenapa umat ini prestasi terbaiknya dalam 3 hal tadi? Memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Jawabannya jelas, karena umat ini berada di kalangan nabi yang terakhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Allah tidak akan hantarkan nabi selepas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seberapapun bobroknya umat ini, seberapapun jauhnya umat ini dari amalan agama, seberapapun jauhnya umat ini dari meninggalkan agama, maka Allah tidak akan hantarkan nabi lagi. Karena itulah tugas pokok para nabi dan rasul dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai umatnya, dan dengan ini jugalah kita menjadi umat yang terbaik, dan itu sudah Allah tetapkan jelas-jelas dalam surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, sampaikan olehmu ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalannya Rasul. Sampaikan, inilah jalanku. Apa jalannya Rasul? Ad'u ilallah, aku mengajak orang kembali kepada Allah. Ai ad'u ila dinillah, tafsirannya yakni aku mengajak orang untuk kembali mengamalkan agamanya Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas hujjah yang jelas, keyakinan yang mantap. Ana wa manittaba'ani, ini adalah jalanku. Allah Rasul tegaskan, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Ini jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Jalannya Rasul apa tadi? Mengajak orang untuk mengamalkan agamanya Allah. Ini jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa yang mengikuti Rasul? Kalau kita lihat tafsir, ada beberapa penafsiran. Di antaranya ada yang mengatakan para alim ulama inilah pengikutnya Rasul. Tapi kebanyakan mufassirin juga mentafsirinya dengan man amanabi, orang-orang yang beriman kepadaku. Maka siapapun yang beriman, meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dialah pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia menjadi bagian dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya tanggung jawab yang sama dalam hal mengajak orang lain untuk sama-sama mengamalkan agamanya Allah. Maka dalam hal mengajak, bedakan antara mengajak dengan mengajar. Dalam hal mengajak orang untuk mengamalkan agama, ini adalah tanggung jawab setiap orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka baik pejabatnya, rakyatnya, ulamanya, santrinya, orang awamnya, orang kotanya, orang desanya, laki-laki, perempuannya, tua mudanya, selagi dalam hatinya ada keyakinan akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia punya tanggung jawab yang sama dalam hal mengajak orang lain untuk sama-sama mengamalkan agamanya Allah. Kenapa demikian? Karena sekali lagi Allah tidak akan hantarkan nabi selepas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saling mengingatkan, saling mewasiati menjadi bagian syarat umat ini untuk menuju kebahagiaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita beruntung jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali nama beliau disebutkan, kita penting berselawat ke atas beliau. Dan selawat satu kalinya kita selawat kepada Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepada kita 10 kali. Maksudnya selawat Allah kepada kita, maksudnya apa? Kita akan dapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu doa yang ketiga yang dipanjatkan malaikat Jibril alaihi salam adalah man ba'uda man adrakal abawaihil kibara indahu aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya
sudah tua renta, lanjut usia, di sisinya atau salah satu dari keduanya, namun tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya bagaimana? Orang yang celaka, orang yang rugi dan sangat rugi. Yang ketiga adalah seseorang yang masih menjumpai orang tuanya yang sudah lanjut usia, berada di sisinya, tinggal bersama dengannya, namun dia tidak bisa mengambil hati orang tuanya. Dia tidak bisa berkhidmat kepadanya, dia tidak bisa memperhatikan orang tuanya, tidak bisa mau berbagi dengan orang tuanya, sehingga keridhaan orang tuanya tidak diberikan kepadanya, yang dengannya dia tidak bisa masuk surga karenanya. Ini orang yang sangat merugi. Maka penting kita menjaga, merawat orang tua kita yang sudah lanjut usia. Walaupun memang benar ketika mereka sudah lanjut usia, maka keadaan-keadaannya tidak seperti saat beliau-beliau masih muda. Akan terlihat lebih kekanak-kanakan. Saya ini kebetulan sama orang tua saya yang usianya sudah 70 tahun. Memang kita rasakan kalau nggak sabar-sabar banget serba salah jadinya. Kalau kita tawarin madang, mak madang, maunya pakai apa? Udah be masakin ntar gue makan. Giliran kita masakin, ini mungkin gue nggak makan. Kadang-kadang kita mau dari mana-mana, mau dibeliin apa? Udah beli be ntar pulang gue makan. Sama begitu juga. Giliran kita udah beliin, oh ini kan gue belum makan. Macam-macam. Kadang-kadang kita negor, beliau mungkin pendengarannya berkurang, dikiranya nggak negor. Kadang-kadang beliau negor kita kagak dengar, emang suaranya udah pelan. Udah begitu seterusnya. Namun hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki orang tua yang sudah lanjut usia adalah kesempatan terbesar kita untuk masuk surga. Dan kerugian yang terbesar, musibah yang terbesar adalah tatkala kita memiliki orang tua yang bersama kita dan sudah lanjut usia namun kita tidak bisa berkhidmat kepadanya. Lalu Rasulullah SAW pun mengamini doa yang ketiga tadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari 3 macam orang merugi tadi. Orang yang dapatkan bulan Ramadan namun tidak dapat ampunan. Orang yang ketika nama Nabi kita disebutkan dia tidak berselawat ke atas Nabi. Makanya kenapa tidak berselawat? Mungkin dia tidak tahu seberapa nikmat besarnya menjadi umat Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, orang yang merugi, sangat merugi adalah ketika seseorang yang mendapati orang tuanya sudah lanjut usia namun dia tidak bisa berkhidmat kepadanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sudah hampir 45 menit ya. Iya, silakan yang ada mau tanya jawab silakan. Baik, para jamaah, itulah yang sudah disampaikan oleh guru kita tentang beruntungnya orang mukmin menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan apa-apa yang sudah disampaikan kita semuanya bisa mengambil hikmahnya untuk bahan ke depan kita akan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian untuk lebih lengkapnya lagi 15 menit ada waktu untuk tanya jawab atau 12 menit ya. Silakan kepada para jamaah yang mau bertanya, mangga dari sebelah kanan dulu. Silakan Pak. Dari tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat materi tadi dibahas tentang malam Lailatul Qadar. Yang ada di benak hati saya sampai usia udah kepala 5. Begini Pak Ustadz, kalau setahu saya malam Lailatul Qadar itu katanya jatuhnya pada tanggal-tanggal ganjil, ya tanggal-tanggal ganjil sampai masuk hari raya Idul Fitri. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana tanda-tanda seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sampai akhirnya Ramadan? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustadz langsung aja. Iya, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi mengenai malam Lailatul Qadar banyak riwayat yang menyebutkan kapan akan terjadinya. Namun yang masyhur memang malam Lailatul Qadar itu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencarinya di malam-malam ganjil 10 terakhir. Adapun mengenai hitungan ganjilnya itu ada ulama yang menguraikan. Jadi malam ganjil di 10 akhir itu bukan berarti 21, 23, 25, 27, 29, bukan. Tergantung nih bulan Ramadan 30 hari apa 29 hari. Kalau 30 hari mungkin hitungannya demikian. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau ternyata malam Ramadan itu, bulan Ramadan itu cuma 29 hari, maka hitungan malam ganjilnya ini sebagian ulama loh, dimulai dari 20, 22, 24, 26, 28. Kalau memang urayanya demikian berarti di 10 akhir itu ada di setiap malamnya ada kemungkinan malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana kita bisa tahu kita ini dapat malam Lailatul Qadar atau tidak? Gampang. Ya waktu malam-malam itu kita ibadah apa kagak? Kalau kita ibadah pada malam-malam itu, insya Allah dipastikan kita dapat malam Lailatul Qadar. Adapun kita bisa merasakan atau tidak malam Lailatul Qadar itu terjadi, itu hanya orang-orang spesial yang bisa merasakan malam itu menjadi tenang, sejuk, hawanya adem dan lain sebagainya. Itu hanya orang-orang khusus. Mungkin kalangan kita mah nggak dapat kayak gitu. Husnudzonnya kita pokoknya di 10 akhir bulan Ramadan lembur aja ada lembur. Kita bayangin nih kita kerja 10 hari terakhir, tapi kalau diterima sama Allah dari 10 hari terakhir ini kita dapatkan jaminan tunjangan kehidupan selama 83 tahun 4 bulan. Mau enggak? Sekarang jaminan pensiunan saja yang tidak sampai segitu kita berebutan. Betul enggak? Ini lemburnya jangan sampai 24 jam, dah kita lembur dari Isya sampai subuh di 10 akhir bulan Ramadan. Kalau dinominalkan kita dapat tunjangan kehidupan selama 83 tahun 4 bulan. Cuman kerja 10 hari, lembur 10 hari. Makanya saya niat dan bapak-bapak juga bagaimana bisa niat di bulan Ramadan tahun ini, pokoknya di 10 akhir bulan Ramadan mah iktikaf insyaallah. Kita ibadah, tahu nggak taunya kita dapat malam Lailatul Qadar, tinggal kita ibadah apa kagak pada malam-malam itu. Karena yang kalau kita nggak tahu kapan dan kapannya, pokoknya di 10 akhir bulan Ramadan kita niatkan untuk itikaf di masjid, mulai dari kalau bisa mah udah zikir aja. Kalaupun kita tidur dengan adab-adab sunnah. Tidur pakai alas, pakai bantal, mujur ngalor palanya menghadap ke kiblat, baca bismillah minimal. Kalau bisa ayat kursi. Orang yang baca ayat kursi sebelum tidur maka dirinya, keluarganya, harta bendanya Allah lindungi. Kenapa orang kalau malam bisa kecolongan? Mungkin dia nggak baca ayat kursi. Pasti nggak baca ayat kursi. Begitu. Jadi malam Lailatul Qadar kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencarinya di malam-malam ganjil 10 terakhir. Namun ganjil di 10 akhir itu bukan berarti 21, 23 dan seterusnya. Bisa jadi 22, 24 dan seterusnya. Tergantung seberapa hari atau sampai berapa bulan Ramadan itu. Kalau 30 jelas, kalau 29 berarti ganjilnya. Ini menurut sebagian ulama demikian. Lalu bagaimana kita bisa tahu kita dapat atau tidak? Gampang, tinggal kita ibadah atau tidak pada malam-malam itu. Betul. Adapun kita bisa merasakan ciri-ciri khusus malam Lailatul Qadar itu enggak semua orang, hanya orang-orang khusus. Pokoknya mah tugas kita seperti yang Nabi sabdakan, seperti yang Nabi anjurkan di 10 akhir bulan Ramadan, ibadah saja. Mungkin itu aja. Ada lagi mungkin? Silakan Pak, satu orang lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. tadi dibahas masalah orang yang rugi itu adalah salah satunya yang mendapati orang tuanya dalam keadaan sepuh, tapi dia tidak mendapatkan ridho. Nah, kebetulan saya nggak punya orang tua lagi, ya. Ada mertua, Pak. Itu bagaimana hukumnya, Pak? Alhamdulillah, kalau saya sama mertua cukup berbakti. Itu apakah sama dengan orang tua kita sendiri, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Dengan mertua? Dengan mertua, Pak. Dengan Kami mertua. yang punya sekarang tuh mertua. Kalau orang tua saya kan sudah duluan wafat kedua-duanya. Nah, kalau mertua masih ada nih, tapi bukan tinggal sama saya. Cuman tinggal di rumah dia di Pamulang. Cuman kami sebagai menantu, sebagai anak cukup berbakti sama beliau. Iya. Gimana, Pak? Apakah sama mertua dengan orang tua? Terima kasih. Hukum mertua dengan orang tua kita sama. Bahkan nggak ada istilahnya bekas mertua. Kan dengan diantara yang menyebabkan seseorang itu jadi mahram adalah dengan jalur pernikahan. Jadi ketika kita telah menikah dengan seorang wanita, maka ibunya jadi mahram dengan kita. Dan itu nggak bakalan hilang kalaupun kita sudah menceraikan istri kita. Akan terus, dan mahramnya kuat ini. Ketika kita bersentuhan dengan dia pun tidak jadi batal. Maksudnya bisa diambil kesimpulan bahwa perhatian yang dimaksud di situ bisa juga termasuk mertua kita. Bisa termasuk mertua kita. Dan ingat, ini ada pesan Rasulullah SAW juga, kita kan semua sebagai orang tua pasti menginginkan punya anak yang berbakti kepada kita, betul nggak? Kita pengen banget, bahkan cita-cita kita sebenarnya kalau mau kita tarik dalam-dalam, kita tuh sebetulnya pengen punya anak yang mau berbakti dengan kita. Mau jadi apapun dia, mau jadi bagaimanapun dia, intinya mah biar jadi berbakti kepada kita. Nah, di antara kuncinya, di antara caranya yang Nabi sabdakan adalah wabirru abaakum taburrakum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang-orang tua kalian, maka kelak anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi di antara cara agar kita punya anak yang mau berbakti dengan kita adalah menjadikan diri kita sendiri yang mau berbakti kepada orang tua kita. Jangan salahkan mereka kalau kurang berbakti kepada kita, jikalau kita sendiri memang bukan anak yang berbakti kepada orang tua kita. Wabirru abaakum taburrakum abnaakum. Berbaktilah kalian kepada orang-orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Tambahan sedikit, mungkin kalau orang tua kita masih hidup kita bisa berbakti, kita secara langsung bisa berbakti kepada beliau. Kalau udah meninggal bagaimana? Padahal dulu ketika hidup kita nih kayaknya nyusahin banget. Disuruh ngalor kita ngidul, disuruh ngetan kita ngulon. Lalu sekarang orang tua kita sudah meninggal, dan kita pun bisa merasakan anak kita pun susah banget dibilanginya. Bagaimana caranya? Di antara caranya selalulah menziarahi orang tua kita, ke makam orang tua kita setiap hari Jumat. Ada sebuah mafhum hadis dalam kitab Mishkah. Itu Nabi bersabda kurang lebihnya mafhumnya, barang siapa yang menziarahi makam orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada hari Jumat, maka hal itu akan dihitung bakti kepadanya dan akan menjadi ampunan baginya. Jadi masih ada cara selagi kita masih hidup dengan cara menziarahi orang tua kita, ke makam orang tua kita, itu pun sudah dihitung bakti kita kepada beliau. Intinya bagaimana muamalah kita dengan mertua kita, apakah harus sama dengan orang tua kita sendiri? Jawabannya bisa jadi harus sama. Ya, begitu aja. Baik para jamaah, demikian tausiah subuh yang sudah disampaikan sekaligus dengan sesi tanya jawabnya. Mudah-mudahan taklim kita pada hari ini semua kita bisa mengambil hikmahnya